Hai para unyuter nang pina babungulan, damar palang kembali lagi. Kali ini sambungan film Inuyashiki, yaitu part yang kedua ya. Buat kalian yang belum nonton part yang pertama, silahkan menonton terlebih dahulu supaya kalian bisa mengerti alur ceritanya. Aku ingatkan di video ini berisi full spoiler. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Kabar tentang pembunuhan satu keluarga dengan cepat tersebar di seluruh kota. Ando yang mengetahui kekuatan Hiro merasa curiga dengannya. Ia merasa Hiro lah yang membunuh satu keluarga itu. Alasannya karena polisi tidak menemukan satupun peluru yang menancap di tubuh korban itu. Namun seperti kemampuan Hiro yang menembak tanpa peluru, karena takut, Ando pun memutuskan untuk pergi. Sesampainya di rumah, Hiro diminta ibunya untuk tinggal bersama keluarga ayahnya karena ibunya mengidap kanker pankreas. Ia merasa sudah tidak sanggup lagi membiayai hidupnya dengan Hiro. Tentu saja Hiro pun menolak dan ia lalu memeluk ibunya dengan erat. Dan tanpa sadar pelukan itu membunuh semua sel kanker yang ada pada ibunya. Inuyashiki tiba di rumah dengan keadaan rumah yang sedikit ribut. Istrinya yang sedang ditipu, Mari yang tidak ingin kuliah, dan Takeshi yang ketahuan menggenjot tetangganya. Mari pun bertanya kepada ayahnya apakah ia bisa menjaga dan melindungi keluarganya. Inuyashiki merenungi apa yang dikatakan Mari kepadanya dan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi kepada keluarganya. Saat sedang menyalahkan dirinya, ia tidak sengaja telah mendengar doa Ando. Ando berdoa agar sahabatnya tidak membunuh orang lagi dengan kekuatannya. Mendengar semua itu, Inuyashiki bertekad melindungi semua orang dari Hiro. Ia lalu mencoba terbang dengan kekuatannya bersama Hanako. Ia menghampiri Ando yang tengah berdoa. Setelah itu, Inuyashiki menceritakan apa yang terjadi malam itu pada Hiro dan dirinya kepada Ando. Ando lalu bertanya apakah ada kelemahan Hiro yang bisa dimanfaatkan untuk melemahkannya. Inuyashiki menjawab bahwa kelemahannya adalah sop miso. Ia yakin bahwa Hiro juga lemah terhadap sop miso sama seperti dirinya. Keesokan harinya, Ando lalu memberitahukan kepada Inuyashiki apa saja yang bisa dilakukan oleh Hiro. Inuyashiki mencoba kekuatan menembak sama seperti Hiro, namun ia hanya bisa menggerakkan sedikit target tembakannya. Ia tidak bisa menembak seperti Hiro dan Ando pun memintanya untuk lebih yakin apa yang telah dilakukannya. Di tempat lain, Hiro yang sedang bersama ibunya dicegat oleh beberapa polisi. Ia lantas lari dan kabur. Ia sangat kuat dan sangat mudah melumpuhkan para polisi yang mengejarnya. Ia juga menembak beberapa polisi yang mengejarnya dan kemudian kabur dengan terbang ke udara. Berita tentang Hiro lantas menyebar ke seluruh negeri. Hiro menjadi buronan semua orang akibat perbuatannya itu. Ia hanya bisa mendengar berita tentangnya. Tak sengaja Shion bertemu dengan Hiro saat berjalan pulang. Ia langsung membawa Hiro ke rumahnya karena ia hanya tinggal berdua saja dengan neneknya. Setelah berlatih kekuatannya dengan Ando, Inuyashiki akhirnya bisa menembak seperti Hiro. Setelah lelah berlatih, kemudian Inuyashiki meminum air mineral olahraga yang diproduksi oleh perusahaannya. Namun kemudian ia kembali memuntahkan air itu sama seperti sop miso yang ia makan waktu itu. Ando pun menyimpulkan bahwa kelemahan Inuyashiki dan Hiro adalah sesuatu yang mengandung garam. Kasus yang menimpa Hiro membuat ibunya frustasi dan pada akhirnya membuat ibunya Hiro bunuh diri. Mendengar kematian ibunya, Hiro sangat marah. Dengan telapak tangannya, Hiro bisa muncul di layar televisi, handphone, dan di layar manapun ia mau. Lalu ia muncul di layar-layar penulis kebencian untuk ibunya dan dirinya. Tanpa ampun ia menembak semua orang yang menulis hal buruk tentangnya. Dalam semalam ia menembak puluhan orang. Wow. Hiro mengaku perbuatannya kepada Shion dan menunjukkan tubuh aslinya. Ia bahkan membawa Shion terbang dengan kekuatannya.
Ia berkata bahwa ia akan melindungi Shion dan neneknya karena hanya mereka yang ia punya. Shion sangat ingin Hiro berhenti membunuh orang lagi. Selain berita pembunuhan brutal yang dilakukan oleh Hiro, televisi juga memberitakan tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi pada orang-orang yang sembuh berkat seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Hiro pun menyimpulkan bahwa orang yang dalam berita itu sama sepertinya. Polisi tiba di rumah Shion untuk menyergap dan menangkap Hiro. Melihat hal itu, Hiro langsung melindungi tubuh Shion. Polisi menembakkan peluru tanpa henti ke arah Hiro dan Shion. Hiro kebal dari apapun, jadi ia bisa melindungi Shion. Hiro juga langsung membalas tembakan polisi dan menghabisi mereka semua. Setelah menembak polisi, ia melihat Shion dan neneknya terkena peluru polisi dan mereka tewas di tempat. Hiro dengan penuh dendam terbang meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, TV kembali memberitakan tentang penembakan yang terjadi di rumah Shion. Inuyashiki yang melihat berita itu meminta keluarganya agar tidak kemana-mana dan menjauhkan diri dari layar apapun. Namun lagi-lagi tidak ada yang mau mendengarnya. Sesuai dugaan Inuyashiki, Hiro kini semakin brutal. Ia menampilkan dirinya pada semua layar yang menyala dan langsung menembak tanpa henti kepada semua orang yang ada di jalanan. Satu persatu orang terjatuh dan tewas. Tidak ada yang bisa menghentikan Hiro karena ia sangat dendam akibat kematian orang-orang yang ia sayangi. Inuyashiki yang melihat hal itu tidak bisa tinggal diam. Ia pun bergegas ingin menyelamatkan semua orang. Sebelum pergi, Ando memberikan sebotol air. Dengan bantuan Inuyashiki, Ando bisa muncul di semua layar dan meminta mematikan semua layar komputer dan semua ponsel serta layar yang menyala, agar Hiro tidak muncul dan membunuh lagi. Karena kesal tidak bisa muncul di layar lagi, kemudian Hiro meluncurkan bom-bom yang ada di punggungnya dan meledakkan gedung-gedung yang ada. Inuyashiki kemudian datang menemui Hiro dan meminta Hiro menghentikan perbuatannya. Inuyashiki memperingatkan kepada Hiro agar berhenti membunuh lagi. Inuyashiki kemudian menembak Hiro dan berhasil menjatuhkannya. Dengan ekspresi yang marah, Hiro kemudian mengejar Inuyashiki yang terbang melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Tidak seperti Hiro yang terbiasa menggunakan kekuatan terbangnya, Inuyashiki sebaliknya, ia justru sering tertabrak bangunan dan gedung-gedung yang dilewatinya. Di saat sedang dikejar, Inuyashiki mendengar suara lemah Mari yang sedang meminta tolong. Karena gedung tempat ia berada juga terkena bom. Inuyashiki sempat tertangkap Hiro karena ia tidak fokus dengan suara anaknya yang sedang meminta tolong. Ia pun masih mencari keberadaan Mari. Ia tak henti-hentinya menabrak gedung, kereta, bahkan helikopter. Namun Hiro juga tidak menyerah dan terus mengejar Inuyashiki. Ia bertekad membunuh Inuyashiki yang sudah berani menghentikannya. Mereka pun berhenti di atas sebuah gedung. Hiro berencana menambah kekuatannya dengan meminum air mineral yang dibawanya. Saat membuka botol itu, Inuyashiki kemudian menembak botol tersebut dan berharap Hiro tidak meminumnya. Hiro lantas merebut air mineral Inuyashiki untuk menambah energinya. Setelah meminum air milik Inuyashiki, Hiro kemudian menyerang Inuyashiki tanpa ampun. Menyerang dan melemparkan bom secara bertubi-tubi dan mereka pun terbang sampai keluar bumi. Sampai akhirnya Hiro berhasil menangkap Inuyashiki. Saat akan menyerang dengan kekuatan bomnya, Hiro malah mengeluarkan air. Hal ini terjadi karena air mineral yang ia rebut dari Inuyashiki adalah air garam. Ando dan Inuyashiki sudah merencanakan itu semua agar mereka membuat Hiro lemah. Inuyashiki tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia lalu menembakkan bom ke arah Hiro yang membuatnya terjatuh.
Inuyashiki kemudian pergi ke gedung tempat Mari berada. Setelah melihat Mari tergeletak di sana, ia segera memegang wajah Mari untuk menyembuhkannya. Namun Mari tetap tidak sadar. Ia pun tidak menyerah. Ia pun menekan dadanya Mari sambil terus memanggil nama Mari. Akhirnya Mari pun batuk dan masih setengah sadar. Inuyashiki kembali mencoba menyembuhkan Mari dengan kekuatannya, dan pada akhirnya Mari pun sadar. Inuyashiki kemudian memeluk Mari, dan dengan tiba-tiba Hiro datang dan langsung menyerang Inuyashiki hingga terlempar jauh. Hiro menembak orang-orang yang ada dalam gedung itu termasuk Mari. Walaupun Inuyashiki sudah berusaha menyelamatkannya, namun ia tetap berhasil menembak Mari. Inuyashiki dihajar habis-habisan tanpa henti oleh Hiro sampai kepalanya terbelah dan memperlihatkan otak robotnya. Mari yang melihat hal itu sangat terkejut. Tak sampai di situ, kemudian Hiro memukul kepala Inuyashiki dengan besi yang sangat besar agar kepala Inuyashiki hancur. Mari terus memanggil ayahnya dan berusaha mendekatkan diri ke arah ayahnya. Saat tangannya hampir menggenggam tangan ayahnya, Hiro mengangkat tubuhnya dan membawa tubuhnya ke pinggir gedung. Inuyashiki memohon kepada Hiro agar tidak melakukan hal itu, namun Hiro tidak menghiraukannya dan tetap membuang Mari. Dan dengan wajah yang marah, Inuyashiki mengumpulkan kekuatan yang ada di kepalanya dan langsung menyerang Hiro sampai tangan dan sebagian tubuh Hiro hancur berkeping-keping. Inuyashiki langsung terbang dan menggapai Mari sebelum ia jatuh. Setelah sampai di bawah, Inuyashiki langsung memeluk Mari dengan erat dan berharap Mari bisa sembuh. Dengan pelukannya, ternyata ia pun berhasil menyelamatkan Mari putrinya. Setelah sepekan, pemerintah Jepang pun mengkonfirmasi kematian Hiro walaupun jasadnya tak ditemukan dan menutup kasusnya karena yang mereka temukan hanyalah serpihan benda metal. Sampai film itu berakhir, hanya Mari dan Ando yang mengetahui kenyataan bahwa Inuyashiki adalah pria ajaib yang sudah menyelamatkan semua orang. Film ditutup dengan scene Hiro dan Ando yang berada di kamar. Ando seperti biasanya sambil membaca komik dan mengobrol. Namun semua hal itu hanyalah sebuah hayalan dari Ando saja. Dan film pun selesai. Semoga Bu Hanikam bisa mengerti alur cerita ini dan semoga Bu Hanikam mendapatkan pelajaran juga dalam film ini. Dan jangan lupa di subscribe sanaklah dan di request untuk film selanjutnya sanak-sanak. Bye dari orang paling ganteng Sabarabai.